Materi kali ini yaitu artikel. Nah, tahukah Anda apa sih itu artikel? Artikel adalah karya tulis yang berisi opini atau pendapat yang terdapat di dalam majalah atau surat kabar. Artikel dalam surat kabar menguasai pembahasan yang terperinci. Nah, penulis harus menguasai permasalahan yang dibahas dalam tulisan artikelnya. Secara umum, pengertian artikel adalah tulisan yang mengembangkan gagasan yang inti persoalannya diangkat dari realitas atau referensi tertentu, yang kemudian dianalisis dan dialektikakan berdasarkan kaidah bahasa populer, di mana gagasan tersebut ditransformasikan melalui media cetak seperti majalah, surat kabar. Nah, tahukah Anda apa sih itu realitas atau referensi, dialektikakan, kaidah bahasa populer, dan yang terakhir yaitu transformasi? Mari saya jelaskan. Nah, dialektikakan berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah. Selanjutnya, realitas. Realitas adalah bahasa sehari-hari yang bersifat hal nyata. Sedangkan kaidah bahasa populer adalah pedoman atau peraturan umum yang diterima dan digunakan oleh masyarakat luas. Yang terakhir nih, nah, transformasi adalah kata kerja pasif yang merujuk pada suatu objek atau subjek yang mengalami proses transformasi atau perubahan. Perubahan ini bisa mencakup pada bentuk, sifat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian artikel ilmiah dan artikel opini. Tahukah Anda? Artikel ilmiah adalah tulisan akademis yang mengandung informasi tentang penelitian, eksperimen, atau kajian yang dilakukan oleh peneliti atau ahli dalam bidang tertentu. Artikel ilmiah biasanya disusun secara sistematis mulai dari abstrak yang memberikan ringkasan singkat, latar belakang, metodologi, hasil hingga kesimpulan. Tujuan utama dari artikel ilmiah adalah untuk berbagi pengetahuan baru, memperluas pemahaman tentang suatu topik, serta mendorong diskusi penelitian lebih lanjut dalam komunitas ilmiah. Selanjutnya, yaitu pengertian artikel opini. Artikel opini adalah sebuah karangan yang menekankan pada opini atau pendapat pribadi penulis, memperkuat argumen yang logis, dan pemikiran kritis terhadap suatu masalah yang aktual. Nah, jenis artikel ini ditulis dengan gaya ilmiah populer karena ditujukan untuk pembaca dari kalangan umum baik di majalah maupun koran. Setelah kita memahami pengertian antara artikel ilmiah dan artikel opini, nah pasti muncul apa itu perbedaan antara fakta dan opini. Jadi, fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Nah, fakta menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Contoh, ikan paus adalah satu-satunya mamalia terbesar yang hidup baik di dalam air maupun di daratan. Nah, ini termasuk fakta. Kenapa? Karena di dalamnya ada pertanyaan apa. Nah, apa sih ikan paus itu? Yang kedua, bobot terberat ikan ini mencapai 7 ton dengan panjang sekitar 1000 meter. Ini juga termasuk fakta karena di dalamnya ada pertanyaan berapa, yaitu sekitar 1000 meter. Nah, yang ketiga, monster air tersebut hidup di samudra yang luas dengan memakan ribuan hewan-hewan kecil seperti ikan dan plankton, ujar Grage. Nah, ini di dalam kalimat tersebut juga ada pertanyaan di mana, yaitu di samudra yang luas. Nah, yang keempat, yaitu dalam hal berkembang biak, ikan paus bereproduksi dengan cara melahirkan 3 hingga 4 ekor bayi paus yang beratnya mencapai 2 ton. Di dalam kalimat tersebut juga terdapat pertanyaan berapa, yaitu 3 hingga 4 ekor bayi paus. Nah, selanjutnya yaitu opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Nah, opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, terus opini menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu seperti sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lain. Contohnya, saat ini kita merindukan film-film sekelas Unyil yang mampu menghiasi dunia anak-anak era 2000-an dan sesudahnya. Saat ini media televisi lebih banyak mengumbar film-film impor yang syarat dengan adegan kekerasan dan beberapa bagian bahkan disensor. Keberadaan bagian yang disensor ini sebenarnya menunjukkan bahwa film-film impor tersebut tidak layak tayang di Indonesia.
Ini belum termasuk sinetron anak-anak, tapi bercampur dengan gaya hidup orang dewasa yang tidak layak konsumsi. Nah, ini merupakan kalimat opini. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat pendapat atau pikiran seseorang, begitu. Adapun ciri-ciri dari artikel opini yang harus kita ketahui teman-teman. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri dari artikel opini. Yang pertama itu adalah memiliki topik yang menarik dan relevan. Jadi, di sini dalam artikel opini itu biasanya memiliki topik yang menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memikat minat pembaca dalam membaca isi artikel tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki pendapat yang jelas dan konsisten. Artinya, artikel opini yang baik itu memiliki pendapat yang jelas dan konsisten sehingga mudah dipahami. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Artinya, artikel opini yang baik itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca sehingga tidak membingungkan atau mempersulit pembaca dalam memahami isi artikel opini tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah menyajikan fakta atau data yang terpercaya. Artinya, artikel opini yang baik itu biasanya menyajikan fakta atau data yang terpercaya sebagai dasar pendapat penulis, sehingga pendapat penulis itu terlihat lebih kuat atau meyakinkan. Kemudian yang kelima itu adalah memiliki struktur yang teratur. Nah, artinya artikel opini yang baik itu biasanya memiliki struktur yang teratur, mulai dari pengenalan isu atau tesis, kemudian rangkaian argumen, kemudian juga biasanya penegasan ulang. Jadi yang keenam itu adalah menggunakan bahasa yang sopan atau etis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menggunakan bahasa yang sopan dan etis? Jadi biasa dalam artikel opini itu biasa menggunakan bahasa yang sopan dan etis atau yang sesuai dengan etika, sehingga tidak menyinggung pembaca atau merugikan pihak lain. Itulah ciri-ciri dari artikel opini. Selanjutnya, struktur. Jadi ada beberapa struktur artikel opini yang sering digunakan. Yang pertama yaitu pengenalan isu atau tesis. Di bagian pengenalan isu atau tesis ini berisi mengenai isu aktual yang akan dibahas, dan isu ini dipilih berdasarkan minat penulis. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian argumen. Di bagian rangkaian argumen ini berisi mengenai pendapat atau opini penulis yang terkait dengan topik yang diangkat, dan terdapat fakta baik berupa hasil dari wawancara, hasil dari pengamatan, maupun dari sumber-sumber tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, di bagian penegasan ulang ini berisi mengenai pembahasan sebelumnya. Mungkin pula bagian ini disertai dengan harapan, saran, dan juga solusi. Kemudian yang terakhir, yang paling penting yaitu untuk menjaga alur logis dan kohesifnya di dalam artikel opini. Baik, adapun unsur kebahasaan artikel opini. Yang pertama, adverbia. Adverbia digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau adverbia lainnya. Adverbia bisa berupa kata, frasa, atau klausa yang memberikan informasi tentang bagaimana, kapan, di mana, atau mengapa sesuatu terjadi. Yang kedua yaitu fakta dan opini. Artikel opini mengandung campuran fakta dan opini. Yang pertama, fakta. Fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi dan benar, sedangkan opini adalah pandangan atau pendapat pribadi penulis. Dalam artikel opini, penulis biasanya menyajikan fakta untuk mendukung opini mereka. Yang ketiga yaitu penegasan. Dalam artikel opini, penulis seringkali menggunakan kata-kata frasa penegasan untuk memperkuat pendapat mereka. Yang keempat yaitu kalimat persuasif. Artikel opini seringkali menggunakan kalimat persuasif yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang pendapat penulis. Yang kelima yaitu bahasa yang emosional. Artikel opini seringkali menggunakan bahasa yang emosional untuk mempengaruhi perasaan dan pendapat pembaca. Itulah unsur kebahasaan artikel opini. Tahukah Anda tips menyusun artikel opini? Berikut adalah beberapa cara menyusun artikel opini. Yang pertama, menentukan topik terkini atau peristiwa yang akan kamu bahas dan tanggal
tetapi melalui artikel opini. Yang kedua, kemudian menentukan posisi dan arah artikel kamu atau apakah pro atau kontra terhadap isu tersebut. Yang ketiga, pastikan kamu mengikuti struktur penulisan artikel opini sehingga menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Baik, adapun contohnya sebagai berikut. Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Dari pernyataan itu, tergambar betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah hidup manusia, bahkan bangsa. Bangsa yang maju menandakan setiap warganya bisa mengakses pendidikan dengan baik, termasuk anak miskin sekalipun. Di Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti digariskan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi masalah adalah, apakah semua anak di Indonesia sudah dapat mengakses pendidikan? Di atas kertas, sekolah memang gratis, tetapi di lapangan masih banyak ditemukan iuran yang harus dibayar oleh siswa kepada sekolah. Dari uang masuk sekolah, uang seragam, buku, uang ujian, hingga iuran-iuran bernilai kecil yang sering kali membuat orang tua miskin terpaksa menyuruh anaknya berhenti sekolah. Bagi keluarga yang mampu, tentu saja biaya-biaya itu tak menjadi masalah. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan pendidikan terbaik untuk anaknya. Masalahnya akan mengganjal bagi orang tua tak mampu. Akhirnya, tak sedikit dari anak-anak miskin menjadi putus sekolah. Dari kondisi itu, seharusnya negara hadir dan memiliki tanggung jawab besar. Peran yang bisa dilakukan untuk mengawasi agar sekolah tidak melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Misalnya, melakukan pengawasan yang cukup terhadap kebijakan sekolah, terutama yang berkaitan dengan biaya. Turun ke kampung-kampung miskin dan mencari anak-anak miskin yang putus sekolah, dan lain sebagainya. Baik, dari contoh artikel opini yang sudah saya bacakan tadi, di sini saya akan menentukan struktur yang ada pada contoh tersebut. Baik, pada paragraf pertama, di sini berisi struktur pengenalan isu atau tesis, di mana pengenalan isunya itu sudah disebutkan pada kalimat pentingnya pendidikan bagi setiap warga bangsa. Nah, kemudian yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi pada paragraf kedua dan pada paragraf ketiga. Nah, di mana untuk faktanya ini pada kalimat pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk opininya atau pendapatnya itu pada paragraf ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, untuk penegasan ulangnya ini kan berisi kalimat saran. Nah, jadi pada paragraf keempat ini ada kalimat seharusnya. Jadi penempatan struktur penegasan ulangnya itu pada paragraf keempat. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai contoh artikel opini. Sekian dan terima kasih. Terakhir yaitu transformasi. Nah, mari saya jelaskan. Ini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari artikel opini. Beberapa ciri-ciri dari artikel opini ini. Mari kita melihat. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Terjadi. Yang kedua yaitu, oh ya Allah ini. Yang kedua yaitu yang dilakukan oleh setelah kita memahami tentang apa itu